Asesmen kompetensi madrasah Indonesia meliputi 4 jenis literasi: literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains maupun literasi sosial budaya. Mengapa 4 literasi ini menjadi pilihan kita, menjadi sasaran kita di dalam asesmen kompetensi madrasah Indonesia? Untuk menyiapkan generasi emas di masa datang, yang perubahan kehidupannya kita tidak semuanya bisa mengidentifikasi dengan tepat, bagaimana kira-kira 20-30 tahun yang akan datang, maka bekal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita di masa depan adalah keterampilan belajar. Keterampilan untuk memahami apapun yang terjadi di sekitarnya, keterampilan mengidentifikasi permasalahan apapun dari hasil pembacaannya terhadap kehidupan sekitar, dan keterampilan memperhitungkan berbagai aspek variabel yang nanti akan menentukan langkah-langkah pengambilan solusi mereka, dan keterampilan untuk mengimplementasikan di tengah kehidupan. Sehingga anak-anak kita persiapkan seperti analoginya kupu-kupu yang sejak zaman purba sampai saat ini kupu-kupu selalu ada. Walaupun badannya kecil, tapi kupu-kupu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Terbukti di setiap perubahan zaman sampai saat ini kupu-kupu tetap eksis. Dan kita tidak berharap anak-anak menjadi semacam dinosaurus yang badannya besar, ototnya besar, tapi ternyata kemampuannya lemah. Sehingga dengan perubahan-perubahan kehidupan dia punah. Ini dinosaurus. Kita berharap anak-anak kita nanti bisa seperti kupu-kupu. Saat tinggal di Kalimantan dia akan menjadi manusia-manusia yang betul-betul bisa menyatu dengan iklim, atmosfer, lingkungan Kalimantan, begitu juga di Papua, begitu juga di Sumatera, sehingga dia bisa membuat variasi kehidupan Indonesia yang majemuk betul-betul untuk berkontribusi pada kemajuan dunia. Itu harapan kita. Oleh karena itulah maka keterampilan membaca kehidupan sekitar kita presentasikan dengan literasi membaca. Kemudian kemampuan mengidentifikasi dari hasil bacaannya untuk memperdalam, mencari dasar-dasar logika penyelesaian, kita presentasikan dalam literasi sains. Kemudian bagaimana memperhitungkan variabel-variabel untuk mencari alternatif solusi masa depan, kita presentasikan dengan literasi numerasi. Dan kemampuan implementasi dalam kehidupan masyarakat yang real itu kita presentasikan dalam literasi sosial budaya. Lanjut, berikutnya di dalam metodologi pengembangan instrumen dan pengembangan implementasi asesmen kompetensi madrasah Indonesia, sebagaimana kemarin oleh Bapak Dirjen telah disampaikan, kita memilih menggunakan multi-stage adaptive test. Ini dengan sebuah harapan bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul bisa mendeteksi kemampuan anak pada titik jenuh. Sesungguhnya secara optimal kemampuan seseorang anak itu bagaimana. Dengan multi-stage inilah kita kemudian bisa menjajaki dengan instrumen-instrumen yang kemudian kita keluarkan berdasarkan respon dari setiap anak. Oleh karena itu maka dengan metode ini asesmen kompetensi madrasah Indonesia tidak akan ada soal yang sama satu anak dengan yang lain. Oleh karena itu kita sampai 5 periode bisa kita kembangkan, dan alhamdulillah semuanya bisa mendeteksi identifikasi kondisi anak, diagnostiknya itu pada puncak kompetensi anak itu. Dan betul-betul ini nanti bisa menjadi pijakan untuk tindak lanjut perbaikan pembelajaran berikutnya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hasil dari aktivitas implementasi AKMI ini
Dari sisi partisipasi kita bisa melihat 93% aktivitas kegiatan kepesertaan anak-anak kita, yaitu dari 350 135 siswa anak-anak kita yang ikut aktif sampai terakhir dan menuaikan hasil yaitu 93%. Kalau kita hitung dari lembaganya yaitu 93,5%, dari 12.809 madrasah yang ikut sampai akhir adalah 11.982. Lanjut. Nah, disinilah puncak yang perlu kita ketahui oleh Bapak Ibu guru dan termasuk juga para pengambil kebijakan di tingkat provinsi. Saya sebenarnya berharap pada saat kita membahas lebih detail ini, perwakilan dari kanwil Kementerian Agama itu hadir. Karena ini justru yang paling penting. Coba di zoom agak lebih besar. Di zoom agak lebih besar. Iya. Dari membaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk melihat grafik yang berwarna krim dan berwarna abu-abu, kategori krim adalah perlu intervensi, kemudian abu-abu kompetensi dasar. Ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu menunjukkan kemampuan yang masih rendah. Jadi kalau klasifikasi kita bagi 3, misalnya perlu intervensi dan dasar, ini sebenarnya masuk bagian rendah. Kemudian baru cakap itu masuk sedang. Kemudian hijau muda dan hijau kuat, hijau tua, terampil dan perlu kreasi, ini sebenarnya yang masuk kategori tinggi. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu kita bisa melihat kemampuan membaca anak-anak kita, dalam arti ini bukan membaca bahasa Bapak Ibu ya, tapi literasi membaca, kemampuan mereka menangkap pesan-pesan. Diteruskan tadi, masih membaca, zoomnya teruskan. Nah, untuk membaca, ternyata anak-anak kita tingkat intervensi, perlu intervensi itu masih menduduki 22%. Kalau kita tambah dengan kemampuan dasar 54%, berarti ada 76% anak kita itu kemampuan literasi membacanya masih termasuk rendah, Bapak Ibu. Coba bayangkan, ternyata kemampuan literasi membaca kita masih sekitar 76% itu rendah. Ini perlu menjadi PR kita pelaku-pelaku pendidikan, baik birokrat di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun guru-guru. Ini saya pikir pemandangan yang cukup menantang untuk kita garap di masa depan. Lanjut, untuk numerasi yang di bawahnya. Untuk numerasi bapak-bapak, ibu-ibu, kemampuan memperhitungkan variabel-variabel di dalam rangka menentukan solusi, alternatif solusi. Kalau kita lihat dari kemampuan kompetensi perlu intervensi masih 66%. Apabila kita tambahkan dengan kemampuan yang dasar 25%, berarti kita masih 91% Bapak Ibu, anak-anak kita masih dalam kategori kurang. Ini juga merupakan tantangan yang menarik. Artinya semampang kita penutupan, kita pelan-pelan perlu merenungkan. Pekerjaan kita besar. Dan ini perlu strategi-strategi mendasar untuk penyelesaian anak-anak kita. Dan tampaknya kecenderungan ini tidak hanya ada di madrasah tetapi juga di sekolah. Artinya masyarakat Indonesia masih kategori seperti ini Bapak Ibu. Dan ini sengaja memang saya kumpulkan dari 5 tingkat kemahiran menjadi 3 bagian supaya bisa lebih menyentuh hati kita. Lanjut. Untuk sains. Untuk sains
Bapak-bapak, ibu-ibu untuk perlu intervensi masih 29%. Kemudian untuk tingkat dasar 46%. Kalau kita jumlahkan masih sekitar 75% itu masih kompetensinya masih termasuk rendah Bapak Ibu. Ini pekerjaan-pekerjaan menantang kita. Nanti di dalam paparan berikutnya bagaimana cara memperbaikinya, ini nanti akan saya uraikan berikutnya. Lanjut untuk sosial budaya. Sosial budaya untuk perlu intervensi 35%. Untuk tingkat dasar 32%. Kalau dijumlahkan masih 67% Bapak Ibu. Sosial budaya artinya kemampuan anak-anak untuk melakukan implementasi dalam kehidupan juga masih perlu tantangan. Wajarlah kemudian sistem sosial, politik, kehidupan kita masih gampang terjadi kehangatan-kehangatan karena kondisi kita masih seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Tidak tahu. Satunya karena melihat angka-angka itu, komit di dalam aktivitas pendidikan, angka-angka tadi sudah memberikan sebuah tantangan di mata kita masing-masing apa yang harus kita lakukan ke depan. Sungguh jalannya masih panjang dan jalannya masih perlu dengan keterjalan yang harus kita hadapi. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita lihat rata-rata capaian indeks literasi. Kita lihat yang ada dengan kategori kota kabupaten. Agak dizoomkan pada kota dan kabupaten, bapak-bapak, ibu-ibu, coba Mas dibesarkan yang di kabupaten kota. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat di setiap, jadi maknanya ini adalah di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, indeks sosbudnya itu kalau yang hijau tua itu kota, hijau tua muda itu kabupaten, masih sekitar 1,75. Apa artinya 1,75? Kalau perlu intervensi itu 1, dasar itu adalah 2, maka 1,75 itu masih termasuk dasar Bapak. Artinya rata-rata kompetensi sosbud anak-anak kita, siswa Indonesia di setiap kabupaten kota indeksnya masih sekitar 1,75 itu, baik di kota maupun kabupaten kebetulan sama. Kalau numerasi di setiap kabupaten kota kita, untuk yang kota numerasinya 1,28, berarti masih termasuk perlu intervensi Bapak. Kita ambil kalau 1,5 itu berarti sudah bisa masuk dasar, atau kalau pakai kriteria yang kencang itu sebelum 2 kita masih masuk perlu intervensi Prof ya. Nah, baru setelah masuk ke angka 2 itu dasar. Berarti ini semuanya masih masuk intervensi. Numerasi kita di kota masih 1,28, di kabupaten itu 1,17. Berarti lebih parah yang ada di daerah kabupaten. Artinya kabupaten itu berarti daerah yang lebih dalam, kota yang sudah banyak fasilitasnya, tetapi kompetensi anak-anak kita masih segitu. Kemudian berikutnya kalau dari sains, itu di kota masih sekitar 1,90, sudah hampir ke tingkat dasar. Tapi dasar pun juga masih termasuk rendah kan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk yang di kabupaten 1,68, berarti perlu intervensi. Kemudian membaca 1,98 di kota, kemudian di kabupaten 1,7. Artinya apa Bapak Ibu? Dari keempat
literasi ini di kabupaten kota, kalau kita ambil rata-rata masih dalam berkisar dasar dan perlu intervensi. Ini berarti tantangan pendidikan kita di kota-kota, di kabupaten masih harus lebih kencang. Dan tidak hanya kencang Bapak Ibu, inovasi-inovasi perlu dilakukan. Kalau sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu punya pendapat, mengapa di kota kabupaten ada sekolah atau madrasah yang bisa ranking 1, juara 1 olimpiade, itu mungkin mereka ya bagus. Tetapi hampir rata-rata madrasah keseluruhannya yang kalau kita lihat dari rata-rata kategori ini masih menunjukkan tantangan yang luar biasa. Di satu madrasah saja yang menang olimpiade itu cuma berapa orang? Dari 50 orang, dari 200 orang paling yang menang itu 5 orang. Pertanyaannya 45 yang lain kemampuannya sudah sama dengan 5 orang itu atau belum? Kan gitu. Lanjut. Untuk status moda dan sebagainya saya pikir kita lewati. Yang jelas tadi yang di tingkat kabupaten ini untuk menyadarkan kita di setiap kabupaten kota berarti tantangan kita luar biasa. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat dari setiap literasi pada setiap provinsi Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk literasi membaca Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki indeks 2,28, artinya sudah di atas dasar, satu strip sedikit di atas dasar, tapi masih di bawah cakap Bapak Ibu. Ini tertinggi kita. Nah, sudah bisa kita bayangkan kan bagaimana urutan berikutnya ke bawah. Begitu juga untuk sains masih Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertinggi, tetapi tertingginya berapa? Indeksnya 2,17. Nah ini saya niat untuk membaca pelan-pelan. Ini kalau para kabit masih utuh, para kasih utuh, ini sebenarnya menarik Bapak Ibu. Sengaja saya jawab pelan-pelan karena biasanya birokrat di pemerintahan itu senang nomor satunya saja. Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi, sorak gembira, kayak sudah dapat anugerah. Tapi sebenarnya perlu kita lihat nomor satunya itu berapa? 2,17. Berarti masih di bawah cakap Bapak Ibu. Di atas sedikit dari dasar. Artinya apa? Masih memprihatinkan. Iya kan? Tepuk tangan untuk kita semua. Ini tantangan masa depan. Lanjut untuk numerasi. Numerasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih urutan yang pertama, tetapi Bapak Ibu lihat tertingginya indeksnya masih 1,39. Berarti masih tataran apa? Tatarannya masih perlu intervensi Bapak Ibu, di bawah dasar. Ini madrasah total seluruhnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, dari negeri swasta semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga kalau sekarang melihat ada satu madrasah kok maju, bagus, jangan puas dulu. Kalau kita lihat keseluruhannya, kondisi kita masih seperti ini. Lanjut untuk Sosbud. Sosbud masih Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi indeks tertingginya itu masih 2,31. Berarti di atas dasar Bapak. Nah, dari sinilah Bapak-bapak, ibu-ibu menunjukkan tantangan-tantangan kita ke depan. Artinya kita masih harus belajar untuk lebih berkeringat, lebih mengeluarkan inovasi pemikiran bagaimana mencari solusi-solusi dalam jangka waktu cepat, menengah maupun jangka panjang. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini kemarin yang sudah ditunjukkan oleh Pak Direktur. Nasional kita indeksnya, ini kalau dipakai rentangan dari 0 sampai 100, kita menunjukkan indeks 32,69. Kalau kita ambil rata-rata ini berarti kemampuannya juga, ini karena 4 literasi kita nggak bisa melihat masing-masing. Karena itu kita cuma melihat bagaimana urutannya saja. Nah, dari sini kita bisa melihat provinsi-provinsi yang mana di atas
nasional dan provinsi mana di bawah nasional. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak perlu cukup puas dengan kita di atas nasional, tetapi kita yang jadi orientasi harusnya adalah angka indeks untuk setiap literasi tadi, kan gitu. Nah, kalau ini hanya penggembira saja bahwa kita sudah di atas nasional, problem nasional kita juga masih berat. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjut lagi. Nah, ini yang perlu juga kita lihat Bapak Ibu. Gap pada capaian AKMI. Tadi dari daerah istimewa Yogyakarta yang sudah menduduki urutan yang pertama, kalau kita lihat, itu ternyata bapak-bapak, ibu-ibu masih terjadi gap antara yang perlu intervensi dengan perlu ruang kreasi, itu jaraknya jauh Bapak Ibu. 44% dengan 3%. Jadi satu provinsi Jogja ini yang terbaik ya, itu masih menunjukkan rentangan yang cukup luar biasa antara perlu kreasi dengan perlu intervensi, itu bedanya hampir sekitar 41% Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang bagus dalam setiap lembaga kalau kita ambil di rata-ratanya kemungkinannya ya satu madrasah yang bagus cuma 1, 2, 3 orang saja. Padahal kita punya kewajiban untuk bisa menuntaskan semuanya. Untuk Jawa Timur rentangannya antara yang perlu intervensi dengan perlu ruang kreasi itu masih 54% dibanding dengan 1% Bapak Ibu. Kemudian untuk nasional 56% dibanding 1%. NTB 63% untuk perlu intervensinya, tetapi yang tuntas perlu ruang kreasi masih kosong. Begitu juga untuk Maluku Utara. Ini kita ambil sampel-sampel rentangan yang ada. Artinya bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ICMR ini saya berharap ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari data ini. Pertama, saya tertarik dengan penyampaian dari Profesor Dr. Siti Maisuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadikanlah asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini menjadi sebuah gudang data kita. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terlatih di dalam penulisan artikel, ini menggunakan data-data kita ini bisa menjadi berbagai ratusan ribuan bahkan mungkin tulisan-tulisan yang cukup luar biasa untuk telaah kita. Saya tertarik dengan pendapat dari pertama Bu Siti Maisuri, yang kedua Profesor Hadi Nur. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita buat kajian-kajian perbaikan pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing dengan basis data yang sudah aktual ini. Saya pikir masing-masing orang kalau membuat dari satu angle sudut pandang masing-masing sudah minimal 1 bulan kita sudah punya 50 artikel. Kalau 50 orang terbaik di sini yang menulis artikel. Setiap bulan 1 misalnya itu saya pikir bisa 1 artikel. Kalau 1 tahun berapa Prof ya? Prof Huseri ya. Masing-masing orang bisa 12 kali 50. Berapa khasanah ide, berapa khasanah konsep untuk bisa berkontribusi memperbaiki pendidikan kita, khususnya di madrasah. Saya pikir ini ladang luar biasa untuk kajian ilmu. 1, untuk para pengkaji ilmiah, saya pikir ini ladang titik tolak kita untuk menyusun artikel-artikel bermutu. Yang kedua, untuk para birokrat, ini perlu menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan teknis di kabupaten, di provinsi, di madrasah-madrasah, mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan monitoring. Ini perlu ada penataan-penataan. Jangan sampai lagi kita menetapkan kebijakan dari tahun ke tahun, itu lagi. Pelatihan hanya RPP lagi, nggak selesai. Padahal kita punya PR yang luar biasa. Dan nanti saya akan sampaikan juga di tingkat pusat pun juga harus ada terobosan-terobosan luar biasa. Insya Allah kita akan mencari formulasi-formulasi tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang saya pikir tidak cukup cuma sampai di kegiatan BIMTEK.
Kegiatan BIMTEK kita anggarannya juga cukup besar untuk sewa hotel, untuk transport dan sebagainya. Tetapi kita perlu jaga juga nanti punya kajian sejauh mana dampaknya di setiap lembaga satuan pendidikan. Saya pikir ini kajian yang cukup menarik sehingga kita bisa menentukan formula-formula bentuk pendampingan kualitas madrasah yang lebih signifikan. Saya pikir kita perlu melahirkan bentuk-bentuk pendampingan kualitas madrasah yang lebih signifikan. Bisa jadi nanti kita kirimkan tenaga-tenaga ahli, guru-guru yang handal itu untuk bisa mendampingi langsung di tempat kerja madrasah-madrasah itu dalam cukup waktu yang cukup lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, memperbaiki sama-sama kualitas dan sekaligus dinamika masalah di belakangnya. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau kita lihat dari peta sebaran provinsi literasi membaca, hijau itu menunjukkan kerangka kriteria di sana sudah ditunjukkan dari termasuk dari cakap sampai dengan ruang kreasi. Kemudian hijau muda itu mulai dari rendah dari dasar sampai dengan cakap. Kemudian yang hijaunya muda sekali itu mulai dari ruang intervensi sampai dasar. Lanjut. Untuk sains ini, kemudian lanjut untuk numerasi, ini petanya Bapak Ibu, kita lihat hijaunya masih hijau mentah semua, hijau muda semua. Lanjut. Nah, untuk sosial budaya masih ada yang hijau-hijau di sebagian, tapi kebanyakan hijau muda semua. Lanjut. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nanti seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Titi juga, nanti insya Allah mulai hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021, di setiap madrasah, guru-guru, orang tua, siswa sudah mulai bisa membuka laporan hasil AKMI yang muatannya semacam ini. Pertama, nanti akan ditampilkan grafik dari masing-masing anak. Masing-masing anak hanya bisa membuka anaknya saja. Guru-guru hanya bisa membuka di literasinya. Yang paling kita harapkan adalah guru-guru menggunakan ini sebagai basis tindak lanjut. Yang tidak kita harapkan, yang kita berharap untuk dijauhi, jangan sampai data-data itu dijadikan alat untuk menyusun ranking lagi. Kita tidak perlu lagi gembira di atas bayang-bayang kesemuan. Apa gunanya nomor 1 kalau nomor 1-nya masih rendah, kan gitu. Nah, oleh karena itu lebih baik kita masuk ke kualitatif untuk mendeskripsikan apa yang kita lakukan. Setelah grafik, lanjut, nanti di setiap anak kita akan mendapatkan data. Lanjut, Mbak. Ya, nanti kita akan mendapatkan kriteria dalam bentuk grafik yang lain masing-masing anak untuk setiap literasi. Dia masuk di mana? Seperti contoh ini, berarti dia masuk di dasar, numerasinya perlu intervensi, kemudian literasi sosial budayanya cakap. Nanti semacam ini. Nanti pada saat ini kita klik, akan keluar data berikutnya. Lanjut. Nah, anak-anak nanti akan mendapatkan penegasan numerasinya bagaimana, deskripsi artinya masing-masing apa. Ini yang harus dipahami oleh orang tua, dipahami oleh guru, kepala madrasah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan. Nanti dari setiap literasi itu akan diklik, akan keluar tayangan berikutnya. Lanjut. Nah, ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu kita akan dapat rekomendasi pengayaannya bagaimana, rekomendasi penguatannya bagaimana. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu lanjut, kalau setiap literasi nanti kita klik itu akan muncul, maaf, oh ini ada yang hilang di atasnya, coba kita lihat di bawahnya, klik lagi, lanjut lagi, oh di atasnya, lanjut atasnya, lanjut kembali ke atas, kembali ke atas.
Kembali ke atas. Atas lagi. Nah, ini contoh untuk kompetensi. Nah, ini pendalaman kalau kita klik misalnya literasi membacanya. Maka guru-guru, orang tua akan mendapatkan pendalaman informasi untuk setiap anaknya pada setiap kompetensi di dalam literasi membaca. Lebih detail. Jadi kita akan mengubah dari orientasi guru-guru. Biasanya dahulu kalau kita akan mengadakan remedial itu dasarnya cuma matematika dapat berapa? Oh 60 berarti masih rendah, perlu remedial. Tapi remedialnya sebenarnya mau diletakkan di mana? Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu tayangan yang lebih dalam. Nanti kita untuk literasi membaca akan mendapatkan pendalaman kemampuan anak-anak menemukan informasi dalam teks itu bagaimana? Menemukan, memahami teks secara literalnya gimana? Memiliki kompetensi untuk menyimpulkan isi teksnya bagaimana? Dan seterusnya sampai kompetensi kelima. Nanti dari situ masing-masing akan mendapatkan rekomendasi perbaikannya masing-masing. Lanjut terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami berharap hasil asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini betul-betul nanti menjadi bahan kajian dari setiap guru, setiap kepala madrasah, setiap birokrat untuk menentukan langkah-langkah program tahun depan. Momentum hari ini adalah momentum yang terbaik. Di akhir tahun 2021 kita sudah mendapatkan data tentang asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang diharapkan mulai Januari sampai Desember tahun depan kita bisa menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat untuk perbaikan kualitas anak-anak kita. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, ekspos hasil dari implementasi asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Moga-moga betul-betul mengubah paradigma kita semuanya untuk lebih serius, lebih fokus di dalam memperbaiki pendidikan anak bangsa kita, khususnya di madrasah.